Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, saya Rangga Excel Bala Lembang. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Sebelum lanjut ke penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Devina, Veronica, Catherine, Nurdin, Jens, Siska, Ari, Isman, dan saya sendiri, Rangga Excel Bala Lembang. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi kelompok kami, yaitu mengenai kedaulatan negara maritim. Pengaturan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Z secara jelas diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Pengaturan nasional mengenai hak berdaulat ini mengadopsi pasal 56 Ayat 1 dalam ketentuan UNCLOS 1982. Kedaulatan maritim merupakan kewenangan suatu negara secara eksklusif dan bebas untuk melakukan berbagai kegiatan kenegaraan di wilayah laut yang menjadi haknya. Indonesia memperjuangkan kedaulatan maritimnya melalui diplomasi yang berlangsung bertahun-tahun. Negara maritim. Negara maritim mengacu pada suatu konsep yang mengutamakan pemanfaatan semua sumber daya alam di wilayah laut yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran negara. Konsep negara maritim. Negara maritim mengacu pada suatu konsep yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran rakyat. Konsep kegiatan ekonomi. Ada beberapa konsepnya. Yang pertama, jasa penyeberangan kapal antar pulau dan negara, industri pembuatan kapal laut, industri registrasi kapal, industri logistik pengiriman barang melalui jalur laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, tol laut, jasa pernavigasan kapal, terminal peti, kemas jasa pengundang laut, dan terakhir industri pembuatan senjata dan kapal perang. Syarat negara maritim. Beberapa syarat untuk menjadikan Indonesia kembali menjadi negara maritim dan cita-cita sebagai poros maritim bisa terlaksanakan. Syarat-syarat negara maritim. Syarat menjadi negara maritim yang pertama, sumber daya kelautan, mengerti dan mengenal tentang sumber daya di laut dan memahami ketentuannya. Mengenal aneka macam jenis laut. Indonesia menggunakan banyak sekali ketentuannya, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut daerah zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan hak-hak atas bahari bebas dan dasar laut internasional. Kedua, hukum kemaritiman mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia seperti hak lintas Econet Pasek, Transit Pasek, Air Plaguage Sealand Pasek, Freedom of Navigation dan Overland Village, Traditional Fishing Rights, dan lain-lain. Ketiga, kekayaan sumber daya alam kemaritiman mengenal berbagai kekayaan alam yang masih ada pada banyak sekali perairan tadi, baik yang dalam daerah kelautan juga di luarnya, yang hayati juga non-hayati meliputi biota bahari, tempat asal dan ekosistem, arus, angin, hingga kapal-kapal karam, dan benda-benda historis dan aset alam lainnya. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber daya negara harus bisa dimanfaatkan kekayaan alam dan ruang pada luar perairan Indonesia seperti pada laut bebas dan pada dasar laut internasional. 5. Kedaulatan mampu mempertahankan kedaulatan wilayah, kewenangan, keamanan, keselamatan, dan persatuan nasional dalam memanfaatkan ruang bahari. 6. Keberlangsungan mampu memelihara lingkungan bahari dan memanfaatkan kekayaan alamnya secara sustainable berkelanjutan. 7. Mencegah illegal fishing mampu menghapuskan IUU fishing dan mencegah dari segala macam bentuk penyeludupan dan delik pada perairan Indonesia, baik di wilayahnya maupun di wilayah kewarganegaranya. 8.
mengelola perbatasan mampu menetapkan dan mengelola aneka macam perbatasan maritim dengan negara tetangga serta menjaga keamanan dari berbagai macam ancaman perbatasan tersebut. Modernisasi dan keselamatan pelayaran mampu memajukan dan menjaga keselamatan pelayaran dari perairan Indonesia. 10. Memajukan otonomi daerah mampu memanfaatkan otonomi daerah yang konstruktif tentang kelautan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Yang ketiga, peran Indonesia sebagai negara maritim. 1. Indonesia harus mampu menjaga keamanan alur laut kepulauan Indonesia dengan singkatan ALKI dan Selat Malaka yang digunakan sebagai jalur navigasi internasional. Yang kedua, peningkatan kerjasama dengan negara maritim besar untuk peningkatan keselamatan navigasi. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan International Maritime Organization atau dengan singkatan IMO, Amerika Serikat dan negara maritim lainnya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan navigasi. 3. Pengamanan laut Indonesia dari permasalahan people smuggling dan international narcotic trafficking. Indonesia yang sangat strategis letaknya telah dijadikan sebagai sarana untuk jalur aktivitas penyeludupan manusia dan narkotika. 4. Pengaturan negara maritim. Pengaturan hak berdaulat negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah ZEE secara jelas diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Pengaturan nasional mengenai hak berdaulat ini mengadopsi Pasal 56 Ayat 1 dalam ketentuan UNCLOS 1982. Sebagai negara yang memiliki potensi laut yang cukup luas dibandingkan luas daratannya, Indonesia seharusnya sudah memiliki undang-undang kelautan sebagai payung hukum bagi pengaturan laut secara terpadu. Keberadaan UU Undang-Undang Kelautan ini nantinya tanpa mengabaikan peraturan undang-undang atau ordonansi yang telah ada saat ini. RUU Kelautan mendesak diundangkan karena bisa menjadi harapan bagi bangsa Indonesia untuk membuktikan diri sebagai bangsa maritim. Indonesia memang harus segera memiliki UU Kelautan. Prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa saat ini telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek laut, namun substansi materi dalam peraturan tersebut justru terbagi-bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor. UU Kelautan nantinya harus berisi tentang mainstreaming dan percepatan pembangunan kelautan nasional ke depan. Kedua, breakthrough terhadap permasalahan peraturan perundangan yang ada. Ketiga, outward looking terhadap kepentingan kelautan bagi bangsa Indonesia ke depan. Keempat, menetapkan yang belum diatur dalam UU yang sudah ada di bidang kelautan. Dan kelima, UU Kelautan nantinya harus mengacu pada UNCLOS 1982 dan kondisi geografis Indonesia.